Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Indralaya B akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Aura Keisha Salsabila, Noprika Ramadini, dan Juwita Kamila. Tanpa basa-basi, mari kita simak videonya. Bagaimana peranan kromosom, DNA, gen, genom, sistem transkripsi, dan sistem translasi? Yang pertama ada kromosom. Kromosom berfungsi untuk menyimpan informasi genetik, memasukkannya pada sel, melindungi gen dan DNA dari kerusakan, serta membantu mengatur ekspresi gen. DNA memiliki fungsi membawa informasi genetik makhluk hidup, di mana DNA membawa instruksi bagi pembentukan diri dan sifat manusia. Bisa dikatakan sebagai pengenal dari orang yang tidak memiliki identitas. DNA mengandung semua informasi sifat makhluk hidup. Yang ketiga, gen. Gen berfungsi sebagai zarah tersendiri yang terdapat dalam kromosom, menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya. Lalu adalah genom. Genom adalah salah satu set DNA komplit dari suatu organisme. Gen termasuk di dalamnya. Genom mengandung semua informasi yang diperlukan untuk membentuk dan menjalankan fungsi organisme. Yang kelima adalah transkripsi dan translasi. Tujuan dari transkripsi adalah membentuk rantai mRNA, dan tujuan translasi adalah menerjemahkan rantai mRNA menjadi polipeptida. Selanjutnya, bagaimana makhluk hidup dapat mengekspresikan genetiknya? Gen mengekspresikan sifat pada makhluk hidup dengan cara diterjemahkan melalui proses transkripsi DNA menjadi RNA, dan dilanjutkan dengan tahap translasi untuk menerjemahkan sifat yang dibawa oleh DNA. Dengan demikian, gen yang membawa sifat akan diterjemahkan menjadi fenotip agar sifat dapat diketahui. Baiklah, bagian A yaitu jelaskan gambar di bawah ini. Bisa kalian lihat pada gambar di atas, kromosom inti tersusun atas dua komponen, yaitu DNA dan protein yang disebut histon. Histon berfungsi untuk melindungi DNA dari kerusakan terutama dalam proses pembelahan sel. DNA akan terikat dengan protein yang bernama histon. Setiap 200 nukleotida DNA akan terikat dengan 8 unit protein histon dan nukleosom. Berikut gambar kromosom manusia. Fungsinya pertumbuhan yaitu grow, perkembangan development, perbaikan repair. Perbaikan sel terjadi pada sel yang rusak akibat kecelakaan dari luar tubuh maupun sel yang rusak karena faktor dari dalam tubuh atau apoptosis. Yang kedua, reproduksi aseksual, asexual reproduction, reproduksi seksual yaitu sexual reproduction. Berikan penjelasan ketiga gambar di bawah ini. Yang pertama, gambar A. Bisa kalian lihat pada gambar A menunjukkan pita DNA yang berfungsi sebagai pencetakan RNA disebut pita template. Yang kedua adalah gambar B. Dapat dilihat dari gambar di atas bahwasanya itu adalah tahap elongasi. Tahap setelah inisiasi adalah elongasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA yang membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Bagian C yaitu translasi. Translasi merupakan tahapan kedua pada sintesis protein yang berperan dalam proses penerjemahan kodon pada RNAD menjadi urutan asam amino. Setiap kodon terdiri dari 3 basa nitrogen di mana satu kodon akan menghasilkan satu asam amino. Bisa kalian lihat pada gambar, tahap yang pertama dalam proses translasi adalah inisiasi. Inisiasi diawali dengan melekatnya ribosom unit kecil pada bagian ujung 5 pada RNAD, yang dilanjutkan melekatnya RNAT yang membawa asam amino metionin yang dibawa oleh RNAT berantikodon UAC. Antikodon UAC ini akan melekat pada kodon star pada RNAD yaitu kodon AUG. Setelah RNAT melekat pada RNAD, maka terjadi pelekatan ribosom subunit besar pada RNAD. Ribosom subunit besar memiliki 3 bagian tempat yaitu sisi A, P, dan E. Sisi A merupakan tempat masuknya RNAT, sisi P merupakan tempat RNAT melepaskan asam amino, dan sisi E merupakan tempat RNAT meninggalkan ribosom. Tahap kedua adalah proses elongasi atau pemanjangan. Pada tahap ini dimulai ketika RNAT masuk ke ribosom subunit besar pada sisi A kemudian berpindah ke sisi P. Sisi A yang kosong karena ditinggalkan oleh
AT yang pertama tadi akan diisi oleh RNA T yang kedua. Pada saat sudah terisi, maka RNA T yang terdapat pada sisi P akan melepaskan asam amino yang dibawanya dan akan bergabung dengan asam amino yang dibawa RNA T pada sisi A. RNA T pada sisi P yang sudah kehilangan asam amino akan bergeser ke sisi E dan meninggalkan ribosom. Sisi P yang ditinggalkan RNA T tadi akan diisi oleh RNA T pada sisi A yang bergeser ke sisi P. Hal ini akan berlangsung terus-menerus sehingga asam amino yang bergabung tadi akan membentuk rangkaian asam amino yang dinamakan dengan polipeptida. Pembentukan polipeptida akan berhenti jika RNA T sudah mencapai codon stop. Pada RNA D yaitu codon UGA, UAA, atau UAG, jika menemui salah satu dari ketiga codon tersebut, maka proses elongasi akan berhenti. Tahap ketiga yaitu terminasi. Pada tahap ini terjadi pelepasan rantai polipeptida dari ribosom setelah RNA T sampai pada codon stop tadi. Suatu protein yang bernama protein faktor pelepas akan berikatan pada codon stop yang akan menambahkan sejumlah air pada rantai polipeptida sehingga rantai polipeptida akan lepas. Kejadian ini juga diikuti oleh lepasnya ribosom subunit kecil dan ribosom subunit besar dari RNA D. Lepasnya komponen-komponen ini akan menandakan bahwa proses sintesis protein selesai. Tulislah urutan DNA pada gambar di samping. Berikut adalah urutan dari DNA tersebut. Hasil dari pengurutan DNA tersebut, jelaskan dan tuliskan hasil transkripsi dan translasinya. Berikut adalah hasil transkripsi dan translasi dari DNA tersebut. Itulah tadi penjelasan dari hasil diskusi kami.